Tapi ketika antum menjadikannya zikir khusus, perlu dalil. Perlu dalil. Khusus. Ya, paham Ustaz. Inilah cara memahami yang benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan dan saya akan membahas, yaitu ada sebuah video di mana video tersebut itu menampilkan jamaah dari Indonesia, yaitu jamaah umroh. Lalu kemudian ada sekelompok orang Indonesia ini yaitu melakukan umroh dengan suara yang sangat keras sekali sehingga mengganggu jamaah-jamaah yang ada di sebelahnya. Walaupun mereka ini berzikir kepada Allah, semisal di dalam video tersebut itu mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu dengan dinyanyikan ya. Oke lah teman-teman, kalau benar-benar mereka ini mengharap ridha Allah, yaitu berzikir dengan sungguh-sungguh, tidak usahlah dengan cara begitu. Karena ini sangat mengganggu ya jamaah-jamaah yang lain. Dan tentu pasti orang yang ada di sebelah itu orang mana. Jadi teman-teman, sebelum beramal harus berilmu dulu. Jangan modal semangat doang. Nah, maka dari itu beginilah jadinya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja. Mari kita simak videonya. Coba perhatikan teman-teman ya, kalau kita lihat jamaah-jamaah yang lain tidak seperti ini, yaitu dengan cara berzikirnya itu sangat keras sekali sehingga mengganggu jamaah yang lain. Jadi teman-teman, sebelum mengamalkan sesuatu, kita harus tahu apakah amalan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ini modal semangat doang ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Sangat berbeda sekali ya teman-teman ya dengan jamaah-jamaah yang lain. Mereka lebih khusyuk ya, tidak teriak-teriak semacam ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video kali ini ya saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, yaitu tentang terkait masalah sebelum melakukan sesuatu harus ada dalilnya, ataupun tanya dalilnya ada apa tidak. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafidhullah Ta'ala. Oke, mari kita simak videonya. Kita para ustadz ini harus belajar terus. Iya, kalau di tahun-tahun 70-an tanpa dalil itu aman. Tapi kalau sekarang tidak pakai dalil, tidak aman lagi. Bahkan pakai dalil pun orang nanya lagi sahih atau tidak. Dan kita bilang sahih pun siapa yang mensahihkannya? Kalau sudah dibilang sahih, dalilnya, pemahamannya benar atau tidak? Dan ini benar. Inilah manhaj Ahlussunnah yang sebenarnya. Utama ini kan dinisbatkan ke Allah, ke Rasulullah SAW. Ya mesti pastikanlah. Ini barang berharga nih. Iya betul Ustaz. Pastikan bahwa dia benar atau tidak. Thabit. Kalau benar, pemahamannya benar atau tidak? Sebab tidak sedikit hadis karena dipahami keliru, akhirnya menjadi subuhat. Bukan menjadi sunnah, tapi menjadi bukan ikut hadis lagi, ikut hadas. Berapa banyak masalah gara salah paham memahami hadis, walaupun hadis sahih, akhirnya terjadi penyimpangan pemahaman. Betul. Allah musta'an. Nah oleh sebab itu, kenapa kita mengatakan harus berdalil? Ini perintah Allah SWT, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nah, ilmu itu dalil tuh. Ada ibadah, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya, dalil umum saja. Ya, akhi. Dalil umum dipahami secara umum, jangan dikhususkan. Tadi kan masalah zikir. Fazkurullaha zikran katsiran, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Iya betul. Tapi zikir umum. Tapi ketika antum menjadikannya sebagai amalia khusus, zikir naik mobil. Dalil umum juga dipakai. Harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Atau zikir akan menikah. Zikir akan menikah lagi. Dia perlu dalil.
Tapi kalau zikir, antum menikah sekarang yang ketiga, keempat, lalu antum berzikir, nggak ada saya, nggak ada melarang. Tapi ketika antum menjadikannya zikir khusus, Zikir perlu khusus. dalil. Perlu dalil. Khusus. Ya, paham Ustaz. Inilah cara memahami yang benar itu. Oh, semua payah kita beramal? Enggak. Antum saja yang payah. Justru semakin mudah kita beramal. Apa sebab? Ada zona umum, bebas kita berbuat. Ada zona khusus, tak lakukan kecuali dengan izin khusus. Selesai masalah. Justru ketika antum membuat amalan baru ini, bikin masalah baru bagi umat. Malah perpecahan. Bagi umat. Tidak, pasti akan memancing perselisihan. Setiap melakukan sesuatu yang tidak berdalil, selalu menimbulkan perselisihan. Habis itu yang dituduh macam bola umat siapa? Yang tidak melakukannya. Oh, kami tidak biasa melakukannya. Anda melarang-larang. Saya tidak melarang. Saya mengingatkan. Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Oh, ada ilmunya, ada ustadznya. Ya akhi. Allah telah mengutus Rasul untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang dia suruh, itu zikir itu. Maka Nabi ajarkan kita zikir menjelang tidur. Apa zikir menjelang tidur? Misalnya ayat kursi, 2 ayat terakhir menjelang surah Al-Baqarah, kemudian qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Taib. Kan Al-Quran lebih afdal tuh Al-Fatihah, Ustaz. Saya baca Al-Fatihah menjelang tidur. Kalau antum anggap itu sebagai zikir menjelang tidur, saya minta dalilnya dari mana? Oh, Al-Quran kan paling abdul Al-Fatihah. Betul, saya tahu Al-Fatihah lebih abdul. Tapi di mana Nabi membacanya? Atau di mana Nabi menyuruh membaca menjelang tidur? Karena tidak semua yang lebih abdul itu mesti ditaruh di depan. Maka agama ini sudah dipasangkan oleh Rasulullah SAW dengan yang tepat. Ini zikir di sini, ini tepat. Zikir di sini tepatnya. Kalau tidak, itu yang bikin masalah di dunia ini. Itu makanya umat Islam tak akan pernah bersatu kalau tidak mau mengikut dan menurut. Wallahu musta'an. Dah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MM hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah tanyakan dalilnya karena Allah yang perintahkan. Jadi kita ini jangan membuat-buat perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita ini ya membuat amalan yang seakan-akan menyerupai syariat. Namun amalan tersebut itu ya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan jangan sampai kita ini salah memahami dalil sebagaimana yang saya telah tunjukkan video yang pertama tadi. Memang baik ya itu berzikir ya, berzikir itu memang kita ini dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan semacam itu ya, itu secara berteriak-teriak dan ini kan sangat mengganggu dari jamaah yang lain. Sangat mengganggu sekali teman-teman. Seakan-akan itu tidak memiliki etika ataupun adab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berteriak-teriak. Cukuplah kita berzikir dengan suara yang lirih, nggak sampai semacam itu. Harus ada dalil khusus tentang masalah itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, sudah cukup untuk penjelasan kali ini, yaitu oleh Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MM hafizahullah taala. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.